Hidup itu sangat unik dan lucu. Kadang kita suka sok tahu tentang apa yang akan terjadi besok. Padahal kan kita nggak tahu apa-apa tentang hari esok. Dalam menjalani hidup ini, kita sering banget dihadapi sama yang namanya pilihan. Dalam Alkitab saja, Yesus nggak pernah maksain kita harus ikut Dia. Yang Yesus berikan adalah pilihan. Menjadi orang bijak atau bodoh, pilih selamat atau tidak, surga atau neraka, dan masih banyak lagi deh. Dan terkadang manusianya aja yang terlalu so tahu. Padahal walaupun Yesus suruh kita memilih, tapi Dia udah kasih tahu loh kalau jalan untuk selamat itu cuma satu, yaitu Yesus. Bahkan Dia sudah rela ngorbanin anaknya buat kita loh. Dan Dia sudah memilih kita dulu sebelum kita disuruh memilih. Tapi masih aja ada yang gak mau memilih Yesus. Coba apa namanya kalau bukan sok tahu? Sok tahu kan? Dalam dunia ini ada macam-macam pilihan. Kalau disuruh pilih baik atau buruk, itu mah gampang. Disuruh pilih benar atau salah juga masih agak gampang. Nah, kalau disuruh pilih benar atau baik, itu yang susah. Yang baik itu belum tentu benar. Yang benar itu belum tentu baik. Nah, kalau mau pilih benar tapi baik, cuma satu jawabnya, yaitu Yesus. Ngomong-ngomong soal memilih, udah hampir 2 tahun gue memilih untuk ikut dan melayani Yesus. Dan gue yakin itu adalah pilihan yang tepat. Selama hampir 2 tahun gue ikut Yesus, melayani, ke gereja, gue coba melihat-lihat dan membuat prediksi. Menurut gue, 7 dari 10 orang yang datang ke gereja itu belum tentu serius benar-benar mau cari Tuhan. Bisa aja cuma ngisi waktu, cari teman, dan macem-macem deh. Semakin dekat lo sama orang gereja di sekeliling lo akan semakin tahu dan bisa mendengar hati orang itu di gereja. Di luar dari masalah yang baru gue omong, kurang lebih 2 tahun gue berjemaat, gue bisa membagi menjadi 10 karakter jemaat yang datang ke gereja. Pertama, jemaat serius. Jemaat ini tujuannya ke gereja benar-benar untuk mencari Tuhan. Kedua, jemaat cari muka. Ketiga, jemaat pacaran. Keempat, jemaat kritikus. Biasanya yang kayak gini sok tahu banget. Kelima, jemaat tidur. Keenam, jemaat piknik. Jemaat ini kalau misalnya nggak bisa makan di dalam gereja, dia keluar loh makan bakso. Ketujuh, jemaat ponsel. Kedelapan, jemaat tell me. Kesembilan, jemaat perfeksionis. Yang terakhir, jemaat telatan. Udah gangguin orang khotbah, gangguin jemaat, gangguin jemaat pacaran lagi. Tanpa mengurangi si rasa hormat, kita balik lagi ke masalah pelayanan. Awalnya gue bingung, gue mau pelayanan apa ya? Tampang pas-pasan, main musik kagak bisa, suara juga jelek. Ya, akhirnya gue melayani yang menurut gue talent gue di situ, yaitu penyambut tamu.
Gampang kok, biar tampang pas-pasan. Yang penting, senyuman gue manis. Paling enggak, gue melayani Tuhan dengan sepenuh hati gue. Ada satu lagi pelayanan yang gue jalanin, yang lo orang nggak kepikiran kalau pelayanan yang satu ini, walaupun nggak kelihatan, tapi penting banget. Coba lo bayangin, kalau gembala sidang pengumuman, tapi nggak ada warta. Coba lo bayangin juga, pemimpin pujian nggak ada warta. Dan coba lo bayangin, di gereja zaman sekarang ini, kalau nggak ada warta. Yep, pelayanan gue yang satu ini bukan bikin warta, tapi tukang ngambilin warta dari percetakan. Biasanya gue ambil warta di hari Sabtu jam 3 sore. Gue berangkat dari rumah. Dan jam 4 sore, gue mesti sampai di gereja buat nyiapin acara di PKMB. Udah hampir 1,5 tahun gue pelayanan ngambilin warta. Gak pernah sekalipun gue telat. Ini janji gue. Waduh, udah jam segini lagi. Pak, pinjam mobil dong. Mana? Mau ke gereja, mau nganterin warta nih. Enak, Bapak udah pakai atau mau pakai? Iya, mobil yang satu gimana? Si Mani bahasa. Terus yang satunya lagi? Riko kono udah pulang kok dari dalam. Wah, Terus sukun naik apa? Parah tuh motornya lu pakai aja no salam. ya tapi masa pakai motor sih? Jadi mau naik apa lagi? Ingat kan biasa? Udah apa?
Korea Barinar datangnya. Ternyata tiku doang. Aduh, nanti terlambat tuh ya ini. Ini apa sih? Tadi naik motor di Separno, habis bokap mobil dipakai semua. Ini ya martanya ya. Tahu, gue baru kayak kemarin. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik, walaupun kadang tak mengerti. Rancanganmu selalu diriku nantikan di sepanjang jalan hidupku. Bukan terus menanti jawabanmu Tuhan, bukan terus berharap kepadamu Tuhan. Yesus, ku kan terus percaya akan rancanganmu yang penuh pengharapan, dan ajarku untuk selalu berserah kepadamu, supaya aku terus percaya akan Yesus. Ku kan terus percaya akan rancanganmu. Mau kemana, Mas? Lagi banyak urusan. Sebenarnya gue banyak urusan di sini. Cuman ini nggak bisa ditinggalin aja nih. Mas, kata saya, Mas, 7 turunan nggak bisa habis, Mas. 7 turunan nggak habis-habis. Iya. Tapi kok Ya karena saya keturunan ke-8 aja jadi begini deh. Mas, di kampung saya nih, Mas. Tanah banyak, Mas. wih, tanah mas semua. Ya enggak, tanah orang lain, bukan tanah saya. Mas, saya punya saudara kembar, Mas. Saudara kembar, sutradara, Mas. Saudara terkenal lagi, Mas. Cuman saya kalah hoki aja sama dia. Jadi saya begini deh nih. Mas, saya pernah ikut Indonesian Idol, Mas. Audisinya saya urutan ke 900, Mas. Cuman pas 890 saya sakit perut. Akhirnya saya masuk ke kamar mandi ya. Akhirnya pas lagi audisi gitu, saya didiskualifikasi, Mas. Karena saya nggak masuk dalam audisi itu. Suara yang sekarang, Mas, ece-ece, jauh sama suara saya, Mas. Mas, saya bisa main alat musik loh, Mas. Semua alat musik saya bisa. Gitar, drum, bass, piano, semua saya bisa, Mas. Dalam olahraga ya, Mas ya. Saya main bola, Mas. Hebat tuh, Mas. Ronaldinho sekelas sama saya, Mas. Main bolanya, Mas. Saya Aduh, Mas. maaf deh mas ya. Saya mau pergi dulu deh. Bentar Mas, aja ini Mas. motor ditinggal di sini ya. Ya, Mas. Ayo ikut gua. Lu mau kemana? Mau ke sana. Oh yaudah, gue ikut ya. Gila lu, apa kabarnya? Baik.
Lo gimana? Baik. Lu kelihatan gemukan sekarang. Iya nih, banyak makan. Gila. Udah beristri ya? Belum. Aduh. Belum juga nikah. Udah lama kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Gimana tuh kabarnya si Feni tuh, mantan lu dulu? Oh si Feni? Feni. Oh, cakep dia dulu, putih. Panjang kan rambutnya kan? Panjang. Iya, panjang-panjang dikit kan? Iya sih, Setengah-setengah pendek. gitu. Waduh, udah lama gua gak ketemu dia tuh. Iya, kan dia dulu rumahnya di Pademangan. Ya, dekat-dekat industri situ kan lah pokoknya. Iya, dekat situ. Lo masih ingat si Harry gak? Harry. Nah, yang tukang tidur. Tukang tidur. Hmm. Duh, gua lupa inget tuh kalau si Harry. Oh. Kalau si Dugong. Dugong. Gue tahu yang berewokan kan? Ya, enggak sih, brewek kan mulus ya mukanya. Berewokan. Mulus. Orang dia putih-putih gitu. Putih. Ya lu dulu sekolah di situ kan? Lu sekolah di Mangga Besar kan? Mangga Besar. Mangga Besar situ lah pokoknya, daerah sana. Oh iya, deket-deket situ. Iya, deket-deket situ kan? Iya. Lo berarti kenal sama si Budi dong? Siapa Budi? Budi yang mana? Budi yang kurus. Nggak ada. Lu Teddy bukan sih? Bukan. Lo Benny bukan? Bego lu. Orang gua suruh ini. Iya. Lo tadi suruh gue naik duluan. Ya lu mau naik-naik aja. Iya, lu ngomong no kalau bukan. Turun. Pesek lo. Percaya akan Yesus, ku kan terus percaya akan rancanganmu yang penuh pengharapan, dan ajakku untuk selalu berserah kepadamu supaya aku terus percaya akan rancanganmu. Stop. Mending gue bilang stop dulu deh. Siapa sih lo? Ultraman, Megaloman, Batman. Terus, lo mau jadi seorang pahlawan? Gue bukan mau jadi pahlawan, tapi gue masih punya hati buat nolongin mbak ini. Terus, lo mau apa? Lo mau berantem sama gue? Sebenarnya gue nggak mau berantem, tapi kalau nggak bisa pakai cara lembut, terpaksa gue pakai cara ini. Aneh lu ya, hal kayak gini aja, lu mau ribut sama gue? Sekali lagi gue bilang sama lo, percaya deh sama gue nggak mau ribut sama lo. Gue juga punya banyak masalah. Hari ini gue mesti ngurusin kerjaan gue. Terus pas gue lagi ngurusin kerjaan gue, ban motor gue kempes. Gue salah naik mobil orang lagi. Terus sekarang ketemu orang model kayak lo. Capek. Kali ini lu mesti percaya sama gue. Setelah ini lu bakal lebih capek lagi. Lo takut? Dasar orang aneh. Monyong. Kok lihat cewek tingginya segini gak? Terus rambutnya segini, pakai kacamata. Enggak, gua nggak ngeliat. Kalau mau makan malam besok aja. Oke deh, makasih kok. Iya. Ku kan terus menanti jawabanmu Tuhan. Ku kan terus berharap kepadamu Tuhan. Mbak, lihat cewek yang tingginya segini gak? Terus rambutnya segini. Ini kotak baru mas dari kita. Hijau, berhasiat banget loh. Buat yang lagi out, bala-balain mbak perut. Mana? Saya nggak ada waktu nih. Lihat gak mbak? Cewek segini, rambutnya segini, pakai kacamata. Tapi ini produk baru mas dari kita. Harga lagi diskon mas. Bener loh. Saya nggak bohong ini. Produk baru. Aduh sorry banget deh mbak, tapi benar saya nggak ada waktu. Mbak lihat gak? Ada cewek segitu. Gini aja deh.
gue tahu. Tapi lu mesti beli dulu produk gue dong. Kita kan mesti sama-sama untung. Yaudah, berapa duit? Satu 30.000, dua 50.000. Lu mesti beli dua. Kan lu nanya sama gue. Terin, gue tak. Nih, cewek kan? Gini kan? Cewek gue tak. Tadi banyak kesini. Tapi gue nggak tahu yang lu maksudnya mana. Thank you ya. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik, walaupun kadang tak mengerti. Rancanganmu selalu diriku nantikan di sepanjang jalan hidupku. Kan terus menanti jawabanmu Tuhan. Kan terus berharap kepadamu Tuhan. Coy, oi, tahu cewek pakai ketek cepat semi gak? Iya. Ya tingginya segini. Iya, pakai kacamata. Iya. Terus sakit banyak. Iya. Kok lo tahu sih? Ya, tahu lah, orang di Cibubur. Oh, Cilok. Lo tau gak dia di mana? Boy, lo tau gak dia di mana? Tahu. Di mana? Kasih tau gue dong. Gue butuh dong. Butuh ngapain nih? Gue ada perlu sama dia. Serius buruan. Kalau mau menemu dia, lu temenin gue main bakar dulu. Gue nggak ada waktu lagi, udah jam segini. Gue perlu banget, barang gue ada di dia. Ya gue juga butuh teman dua baik. Serius? Ya udah berapa poin? 9 aja. Tapi lo janji ya. Abis itu lo langsung kasih tahu ya. Cilo di mana? Digantung HP. Bisa kalahin atau enggak? Ya udah, kalau gue menang lo janji ya. Kasih tahu ya. Ya udah.
kecil loh. Tuh di dalam. Jadi bukannya dari tadi bilang halo sering mau nemenin gue main basket. Ya atau gitu gue mau usah main apa. Mana tas sama jaket gue? Bah, tasnya mana? Dek gue jual ke orang. Tapi kok lu jual ke orang sih? Gue butuh tuh tas, bentar lagi gue mau pakai. Tapi gue tahu kok orangnya. Mau gue anterin? Hi, yaudah cepetan. Sorry deh. Hah, lu sih. Ngomong-ngomong, nama lu siapa? Lukas. Nama lu siapa? Vina. Vina, lu tahu gak kalau lu mati, lu masuk surga apa masuk neraka? Gimana ya? Gue juga nggak tahu. Kisah kasih Tuhan dan pengampunan penuh. Pasti orang lain diyakinkan oleh kehidupan. Lo tau gak Tuhan Yesus tuh udah mati buat lu? Buat gue. Iya, Puas apa dia? karena dia mau menebus dosa-dosa kita. Jadikan aku pencerai terangmu. Pilih yang besar atau yang kecil? Dua-duanya berkhasiat. Mas, lihat jalan besar gak? Jalan besar kemana? Jalan besar apaan sih? Cut. Bagus tuh. Gua demen kayak gitu tuh. Bagus. Sorry, ini lagi syuting ya? Nggak apa-apa. Itu bagus. Kita ambil sekali lagi ya. Gue gak ada waktu. Nggak. Buru-buru. Enggak, lu ada waktu. Tunggu ya. Bos, apa yang nggak aneh? Ada orang gak jelas masuk syuting. Nggak apa-apa. Itu bagus. Sekarang tugas lo tuh bujuk dia supaya dia mau syuting. Tolong dong di make up artisnya ya. Gue bener nih, nggak ada waktu. Gue masih ada masalah. Tolong dong, gue orang udah dari pagi nih. Syuting gak selesai. Nggak bisa. Kita juga nggak ada waktu. Aduh, please. Ketolongin deh. Gue udah dari pagi nih macem-macem nih kendalanya nih. Iya. Tenang deh. Pokoknya ntar bos gue pasti bayar lu. Tolongin deh ya. Mana, tapi gue beneran nih, nggak bisa. Soalnya gue Ayolah. lagi ngejar target. Dari pagi nih nggak kelar-kelar, bos gue marah-marah mulu. Ayo dong, ya. Kali ini aja. Lama gak sih? Ya enggak, bentar. Lama deh. Janji bentar. Pasti Bentar bisa aja ya. deh, pasti, heeh. Ya udah, gue bantuin deh. Ya udah. Ya tapi bentar aja ya. Oke. Ntar gue kasih tahu jalan gede yang mana. Ya udah. Thank you. 1, 2, action! Cut. Mikir bocor. Make up artis soalnya di atas ini make up itu. 1, 2, action! Cut. Posisinya salah tuh posisinya. Atur posisinya. 1, 2, action! Bagus. Nah, ntar lo ambil honornya di asisten gua aja ya. Gue nggak butuh honornya. Gue lagi buru-buru nih. Gue cuma mau nanya, jalan besar di mana? Mas, mau tahu jalan besar mana? Ini jalan besar dari tadi. Iya, bukannya ngomong dari tadi. Mas, honornya gimana, Mas? Mas, satu lagi mas. Ada Mas apa? punya kembaran ya? Kok tahu? Kembaran mas tukang tambal ban kan? Kok tahu? Ceritanya panjang mas. Pengantar berkahmu.
Dosa itu banyak tahu. Lo nyolong tas gue, yang gue tanya, itu dosa apa enggak? Cuma udah tahu. Nah udah tahu terus kenapa dilakuin? Kan gue terpaksa nyolong. Kalau gue nggak nyolong, gue nggak dapet duit. Kenapa lo? Mau aja deh. Gue nggak berani. Gue di sini aja ya. Ya, iyalah. Udah sono. Ya udah gue sendiri ya. Iya ya. Berhenti! Gua bilang berhenti. Kasih gua alasan kenapa lo berdiri di situ. Kan lo yang nyuruh gue berhenti. Maksud gue, kenapa lo bisa berada di sini? Tujuan gue cuma satu, tapi gue udah punya banyak masalah hari ini. Terus, apa tujuan lo yang satu itu? Tuh, Emang tuh tas punya lo? ya iyalah, kalau enggak ngapain gue capek-capek kesini? Barang yang udah gua beli, nggak bisa keluar lagi dari sini. Lagian, apa sih pentingnya tuh barang buat lo? Isinya kan cuma kertas doang, nggak penting buat gua juga. Ya iyalah, udah tahu nggak penting buat lo. Kenapa nggak lo balikin aja ke gue? Kan gua udah bilang, barang yang udah gua beli nggak bakalan gua balikin. Gini deh, sekarang lu kasih gua satu alasan. Kenapa tuh barang mesti gua balikin ke lo? Karena isinya berarti banget buat gue. Emang apa isinya? Kan cuma kertas. Itu tas isinya warta. Tar dulu, lo pasti nanya, tuh warta kenapa penting buat gue? Pelayanan gue ngambilin tuh warta dari percetakan. Dan warta itu penting buat jemaat gue. Gue nggak boleh terlambat nih. Jadi, pelayanan lo ngambilin warta? Emang menurut lo pelayanan ngambilin warta nggak penting? Kenapa mesti cuma ngambilin warta? Kan banyak pelayanan lain di gereja. Kalau menurut lo pelayanan ngambilin warta itu tidak penting, pikiran lo terlalu cetek, men. Pelayanan ngambilin warta sama pelayanan orang yang berdiri di mimbar sama-sama penting. Bedanya cuma tipis. Sama-sama nyampein pesan dari Tuhan untuk jemaat. Lo pikir dengan segala macam alasan lo itu bisa bikin gue ngebalikin tuh tas ke lo? Hah? Mau gue sih gitu. Oke, kalau gitu. Sekarang ini deh. Lo mau tuh tas? Sekarang lo ambil sendiri deh tuh tas. Berilah sebanyak diberikan Tuhan. Yesus teladan mulia. Tulus ikhlaslah beri pertolongan dalam tugasmu sedia.
nggak capek apa jalan dari sana? Gue buru-buru nih. Gue mau nanya satu hal sama lo. Apa lagi? Gue udah ngerti semua yang lo omongin tentang Yesus. Sekarang yang gue mau tanya, gimana caranya kalau gue mau ke gereja? Serius lo mau ke gereja? Tapi lo ingat, gue ke gereja bukan karena gue ngutang pernah nyolong tas lo, tapi gue bener-bener mau ke gereja. Lo mau ke gereja? Nih, kita mau ke gereja. Yuk. Yuk. Lu kenapa, Kas? Kenapa, Kas? Sini duduk. Kenapa? Gue gagal, yuk. Gagal apa? Rekor gue udah ngaco sekarang. Hancur. Rekor lu yang mana? Nggak pernah terlambat gitu? Iya, nggak pernah terlambat nganterin warta. Kenapa bisa gitu? Banyak deh, yuk. Panjang ceritanya. Pertama, ban motor gue kempes. Ketemu orang sombong lagi pas lagi kempes bannya. Terus salah masuk mobil orang. Terus ketemu lagi orang ngajakin main basket. Diajak syuting. Aduh, banyak deh, yuk. Pusing gue. Kas, gue bilang sih ya, masalah rekor nggak terlalu masalah lah. Gue salut Kas sama lo. Walaupun lo orang kaya, lo orang berada, tapi lo mau pelayanan apa aja. Dan yang gue tangkep, Kas, pelayanan apapun yang kita jalanin, Kas, selama kita jalani dengan sepenuh hati, Kas, Tuhan pasti seneng. Percaya gue deh, Kas, nggak ada masalah. Gue sih gagal, yuk. Tapi gue berhasil bawa 1 jiwa. Ciblok, Nih, kenalin. Ini ketua PKMB. Neo, Nah, Dapet, Kak? lu nginjirin. Iya dong. Ini deh, daripada kita nggak datang sama sekali, mendingan kita telah nggak apa-apa ya. Sekarang ya kita masuk deh. Iya. Gua Walau ku kadang tak mengerti